Halo, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cahaya Arlianisa Fitri Huta Barat dengan NIM 0320210054, program studi Sarjana Keperawatan dengan dosen pembimbing Maria Puji Astuti Simbolon SKEP NSMKEP dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, baik pada wanita ataupun pria. Sistem reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru melalui pembuahan atau fertilisasi. Organ reproduksi pria tidak terpisah dari saluran uretra dan sejajar dengan kelamin luar. Organ reproduksi pria terdiri dari yang pertama ada kelenjar, terdiri dari testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Yang kedua ada ductus yang terdiri dari epididymis, ductus seminalis dan uretra. Yang ketiga bangun penyambung terdiri dari skrotum, veniculus dan penis. Sekarang kita masuk dalam anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada peritoneum, berfungsi menyangga organ dalam perut dan melindunginya dari infeksi. Yang kedua ada vesika seminalis, berfungsi melepas cairan yang tinggi gula seperti fruktosa yang digunakan sebagai makanan atau sumber energi. Yang ketiga ada ductus deferens yang terdiri dari otot polos dari sistem simpatik sehingga dapat berkontraksi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra posterior. Kemudian ada ductus ejaculatorius, yaitu saluran di antara kelenjar prostat yang berfungsi mengeluarkan air mani yang berisi sperma yang matang. Kemudian ada rektum yang berada di ujung usus besar yang berfungsi menyimpan feses sementara waktu, memberitahu otak untuk membuang air besar, membantu feses untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada glandula prostat, yaitu mengeluarkan cairan yang melindungi dan nutrisi sperma. Kemudian ada glandula Cooper, yaitu kelenjar kecil yang berada di ujung penis yang berfungsi sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Setelah itu ada anus, jalan pembuang sisa makanan. Kemudian ada bulbus penis, yaitu bagian ujung penis yang berfungsi sebagai tempat saluran pembuangan. Kemudian ada epidermis. Setelah itu ada testis yang memproduksi sperma dari hormon testosteron. Kemudian ada skrotum sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Kemudian ada ureter yang berfungsi membawa hasil penyaringan dari ginjal. Selanjutnya ada vesika urinaria sebagai tempat penyimpanan urin dan mendorong urin keluar dari tubuh. Kemudian ada ductus deferens. Selanjutnya ada uretra prostatica, berfungsi sebagai saluran urin dan semen dari organ reproduksi. Kemudian ada pubis, yaitu tulang kelamin yang berfungsi melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Kemudian ada uretra membranosus yang mengeluarkan urin dan semen dengan kandungan sperma, yaitu di bagian bawah prostat sampai sebelum penis. Kemudian ada diafragma urogenital. Selanjutnya ada corpus cavernosum, yaitu jaringan berbentuk tabung di kanan dan kiri yang terbentang dari batang penis. Jaringan tersebut akan terisi darah saat penis menerima rangsangan seksual, sehingga penis akan menegang. Selanjutnya ada penis,
yaitu saluran keluarnya air mani atau seni atau sering kita sebut urin. Selanjutnya ada gland penis atau kepala penis yang berbentuk mengerucut sebagai tempat keluarnya urin. Selanjutnya ada preposium sebagai tempat proteksi terhadap lubang kencing. Dan yang terakhir ada orisium uretra, yaitu muara saluran kencing. Kemudian kita masuk dalam fungsi reproduksi pria. Yang pertama ada spermatogenesis, yaitu tubulus yang mengandung banyak sel epitel yang berukuran kecil. Sel ini akan membelah diri membentuk dua spermatosit yang mengandung 23 kromosom. Setelah beberapa minggu menjadi spermatozoa. Yang kedua fungsinya sebagai penyimpanan dan pematangan sperma. Kemudian fungsi yang ketiga ada semen, yaitu cairan yang terakhir di ejakulasi. Semen ini berfungsi mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Fungsi selanjutnya sebagai penghasil hormon testosteron dan penghasil hormon estrogen, kelenjar hipofisis dan hormon pertumbuhan untuk mengatur latar belakang metabolisme testis. Fungsi selanjutnya yaitu kegiatan seksual pada pria dan pengaturan reproduksi pada pria yang dimulai dari sekresi hormon. Sekarang kita masuk dalam sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian luar terdiri dari pubis, labia mayora atau bibir besar, labia minora atau bibir kecil, klitoris, vestibulum vagina, himen atau selaput darah, orifisium vagina, bulbus vaginalis, dan glandula vestibularis. Nah, alat kelamin bagian dalam terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Sekarang kita masuk dalam anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, kita masuk dalam alat kelamin luar. Yang pertama ada mons pubis, yaitu di bawah kulit yang terdapat jaringan lemak. Mons pubis ini bagian menonjol di depan simfisis pubis yang dibentuk oleh jaringan lemak meliputi daerah simfisis yang ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Yang kedua kita masuk pada labia mayora atau bibir besar, adalah lipatan kulit yang menonjol yang memanjang ke bawah dan ke belakang dari mons pubis dan membentuk batas lateral yang banyak mengandung saraf. Kemudian ada labia minora, yaitu lipatan kecil yang terdapat di antara labia mayora yang memanjang dari klitoris sampai ke belakang sepanjang 4 cm. Selanjutnya kita masuk dalam klitoris, yaitu tonjolan melingkar yang berisi jaringan eritil yang sangat sensitif. Terdapat di bawah komisural anterior yang tersembunyi di antara ujung labia mayora. Selanjutnya ada vestibulum, yaitu celah di antara labia di belakang klitoris, merupakan muara ductus vestibularis. Kemudian kita masuk dalam himen atau selaput darah, yaitu selaput tipis yang menutupi liang senggang. Di tengahnya ini berlubang sebagai tempat keluarnya menstruasi yang bentuknya bervariasi dan bila tegang akan berbentuk cincin. Kemudian kita masuk dalam orifisium, yaitu celah yang terdapat di belakang uretra. Ukurannya ini bergantung pada himen.
Orificium ini muncul sebagai celah di antara bulbus vestibularis. Selanjutnya kita masuk dalam sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina ini berhubung antara genitalia eksternal dan internal yang berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Selanjutnya ada uterus. Uterus pada orang dewasa merupakan organ tebal yang berbentuk seperti alpukat yang sedikit gepeng. Uterus pada wanita dewasa terletak di tulang panggul dalam posisi anterfleksi. Uterus ini berfungsi dalam siklus reproduksi, kesuburan, dan melahirkan. Pada saat hamil, uterus ini akan menjaga janin. Selanjutnya kita masuk dalam ovarium, yaitu kelenjar yang terdapat di kanan dan kiri uterus yang terdekat di cementum uterus. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba fallopi. Panjangnya rata-rata 11-14 cm. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan. Sekarang kita masuk dalam fungsi reproduksi wanita. Yang pertama ada menstruasi yang terbagi menjadi 4 stadium. Yang pertama stadium menstruasi atau desquamasi. Yang kedua ada postmenstruasi atau regenerasi. Selanjutnya proses proliferasi dan pramenstruasi atau sekresi. Fungsi yang kedua sebagai pembentukan hormon estrogen, progesteron, perangsang folikel, lutein, dan prolaktin. Kemudian fungsi yang ketiga ovulasi dan pembuahan dan laktasi. Sistem reproduksi manusia merupakan sistem reproduksi seksual yang terjadi melalui proses bertemunya sel sperma dan ovum untuk membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan ini akan menghasilkan zigot dan akan terus berkembang menjadi embrio dan pada akhirnya akan melahirkan seorang anak. Demikianlah materi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita dan pria yang dapat saya sampaikan. Jika dalam materi yang saya sampaikan ada yang kurang, teman-teman boleh menambahkannya. Terima kasih, salam sehat kita semua.